Halo. Apa Wah, kabar? kabarnya baik sekali. Kita sudah masuk di bulan kelima tahun ini ya. Iya, tapi kita sebelum bincang-bincang tentang mengapa pentingnya menabung, Ya. kita doa wangi dulu. Nah, ini penting ini. Hidup kita Supaya- harus penuh dengan wewangian. Karena kita lagi di SPO, jadi kalau kita wangi, kita bicara juga bikin mood enak bicaranya. Betul sekali. Kita semprot Coba kita dulu. semprot dulu. Ini parfum Love Potion, Kak. Itu Love Potion Ruby. Wah. Ini saya semprot all out nothing. Waduh, Wangi. enak. Kakak punya wangi, Merona. kakak punya wangi apa? Kayaknya coklat gitu. Enak Ini kan? wangi-wangi segar ini. Ya. Kayaknya dari bunga-bunga pilihan. Iya. Ada di ujung lagi. Jadi ini wanginya sampai ke ujung-ujung ubun-ubun. Iya, Kak. Jadi saya mau tanya Kak dulu. Mengapa penting ketong menabung? Karena begini, dasarnya itu Tuhan bilang di kitab Kejadian ya, kelolalah bumi. Nah, bumi itu di dalamnya ada uang yang Tuhan kasih, Kak. Berkat-berkat apa yang Tuhan kasih itu berarti penting kita kelola sehingga dari yang sedikit itu bisa menjadi berkat mungkin, atau bagaimana Kak? Bagaimana? Mengapa penting menabung? Ya, oke, baik ya. Senang hari ini kita bisa bincang-bincang tentang keuangan. Kenapa? Karena ya kita hidup di dunia ini Ya. dan kita harus bisa menghasilkan uang. Ya, ini money. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena memang kehidupan kita secara real membutuhkan biaya. Biaya hidup. Biaya Untuk hidup makan. saja itu sudah harus disiapkan. Supaya kita bisa hidup tuh dengan layak, dengan baik, sehat, dan bisa beraktivitas oleh karena kita ditopang dengan yang namanya biaya hidup. Ya. Makanya orang harus mencari uang dengan cara yang benar untuk bisa mendapatkan uang, dan uang itu biasa dipakai untuk biaya hidup. Iya. Itu kebutuhan, bisa dikatakan kebutuhan primer. Nah, selain itu kita juga tentunya tidak hidup hanya di masa kini. Iya. Kita hidup juga untuk masa depan. Mm-mm. Nah, masa depan itu juga butuh uang yang banyak. Nah, caranya berarti harus ada uang di masa kini yang kita harus simpan untuk masa depan. Ya. Sehingga di masa depan kita juga punya dana. Ya. Kenapa? Karena di masa depan usia kita bertambah, produktivitas kita juga bisa saja menurun, tapi kebutuhan tinggi, sehingga kita harus punya backup dana di masa depan. Mm-mm. Nah, itu prinsip umum sih sebenarnya. Ya, contohnya begini Orang Kak. harus Saya boleh paham. tambahkan sedikit ya. Contohnya seperti kisah Yusuf. Yusuf dia waktu dia menafsirkan mimpi Firaun, dia itu 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Jadi di masa kelimpahan itu si Yusuf itu kan menabung semua, menabung sehingga pada masa kelaparan dia bisa punya stok makanan. Sehingga bahkan saudara-saudara kandungnya dia bisa bantu sama papa mamanya, kan bantu yang dari negara lain. Mereka dari Mesir kan. Tapi orang dari Kanaan bisa terbantu juga, dan berbagai tempat bisa beli di dia. Ya. Nah, kalau seandainya dia tidak berhikmat, kalau dia dapat duit banyak ke waktu dia dapat berkat banyak di saat masa kelimpahan, dia hampir buang semua, bikin pesta foya-foya habis semua. Berarti pada masa kelaparan 7 tahun kemudian dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa menjadi berkat, bahkan untuk menghidupi diri sendiri. Tidak bisa, bahkan satu bangsa Mesir waktu itu mereka bisa terhidupkan ya, bisa makan minum lah dari ini idenya Yusuf untuk menyimpan Ya, bahan betul. makanan, ya kan? Ya, jadi memang Yusuf ini punya kisah yang unik ya. Iya. Dia diberikan hikmat sebenarnya, itu sebenarnya hikmat Tuhan Iya. yang Tuhan titipkan lewat dia dengan cara memberikan kepadanya kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi Firaun. Iya. Dan ketika mimpi yang sulit sebenarnya untuk bisa dipahami itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kondisi Mesir yang pada saat itu sedang dalam masa kelimpahan, Iya. akhirnya cocok. Dan itu hikmat Tuhan itu ada pada diri Yusuf, dan dia melihat bahwa ketika masa kelimpahan itu terjadi, orang tetap bisa hidup layak, hidup yang sangat baik,
tapi dia jangan menghabiskan semuanya. Artinya Iya. tidak melakukan namanya pemborosan. Iya. Nah, atau tadi Kak bilang berfoya-foya ya kan, tapi harus ada bagian yang disimpan. Dan kita mencatat itu mereka simpan tuh banyak, sangat banyak, sampai orang yang mencatat tidak bisa mencatat lagi karena terlalu banyak. Artinya mereka tidak simpan tuh dengan pas-pasan, loh. Mereka simpannya itu dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena mereka sadar, khususnya Yusuf tahu bahwa kan akan ada masa paceklik 7 tahun kemudian, dan itu Iya. sesuatu yang pasti. Iya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi namanya mitigasi bencana, ya kan, Iya. dalam hidup ini juga ada bencana keuangan. Iya. Ketika masa paceklik pada saat itu dan betul-betul akhirnya kan terjadi. Iya. Namun itu sudah diantisipasi dengan cara menyimpan ini, menabung ini. Betul. Sehingga ketika masa yang sulit terjadi, mereka punya standar hidupnya tetap di atas, artinya tidak mengalami kemerosotan kehidupan, kebangkrutan kehidupan, dan hidup tetap terpelihara. Iya. Dengan cara itu, memakai apa yang sudah disimpan. Bahkan tadi Kak bilang, bukan cuma dipakai untuk kebutuhan bangsa Mesir saja, tapi bahkan bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Iya. Buktinya kan mereka bisa jual, dan bisa dalam masa kesulitan mereka malah dapat uang kan. Iya. Dan bukan cuma itu saja, akhirnya sebenarnya rencana keselamatan Allah bagi bangsa Israel akhirnya tercapai. Iya. Dengan cara hanya Yusuf menyelamatkan kehidupan keluarganya. Dan ini kita melihat itu luar biasa. Jadi ada grand design Allah bagi kehidupan umat Tuhan yang dimulai juga dari kisah Yusuf menabung itu, ya kan? Nah, kayak gini, kita tidak usah berpikir bahwa kita akan mengalami masa kelaparan seperti Yusuf ya. Tetapi kalau kita ingat Kak, kita umur nih ada umur mulai 70 tahun, kalau kita umur sampai 60 tahun karena kita tidak bisa kuat kerja lagi. Nah, 60, 70, 80 baru meninggal, berarti ada 30 tahun ini kita tidak kerja dan dapat uang dari mana untuk makan. Iya. Kalau tidak menabung untuk hari tua. Iya. Nah, Nah, itu Kak. jadi Jadi dalam tadi itu kejadian kisah Yusuf itu masa paceklik, yaitu berkaitan dengan bencana alam lah. Iya. Dalam arti tidak ada yang mereka bisa tanam, tanah tidak menghasilkan apa-apa. Artinya Iya. kan itu bencana dalam hal pertanian kan, akhirnya terbantu oleh karena mereka menyediakan gandum dan sebagainya. Iya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sekarang ada 3 masa paceklik yang pasti akan terjadi, pasti. Saya mau tekankan ini pasti. Ya, ini ya kan? orang prudensial tahu nih. Ya, dan ini berdasarkan realita hidup, Iya, gitu loh. yang apa? Pasti Realita apa pastinya hidup. apa? Pertama, orang tambah usia tadi Kak bilang. Iya. Kita semua udah umur panjang, betul tidak? Iya. Kak mau umur sampai berapa? Oh, Kalau sampai 100 berarti jangan kejauhan. Kejauhan. Karena sepaya itu. Kita bilang 70 sampai 80 tahun, sisanya adalah penderitaan, ya kan? ya, nah penderitaannya ini loh, nah, siapa yang Penderitaan membiayai Nah, itu dia. Ini 2 orang anak nih. tapi Memang jaga semua disair, gawat sudah Iya, tapi kan jangan sampai kita merusak anak perumah tangga dengan kita mulai minta-minta dia uang. ya, itu banyak dia pun cara cerita bagaimana. tidak enak toh tentang Banyak rumah itu. tangga cerai gara-gara campur tangan mertua di keuangan. Ya, Akar segala dan kita tidak mau kejahatan toh. cerai ini Nah. uang nih. Nah, jadi hal yang pasti terjadi itu masa tua. Heeh. Masa tua ini kan tadi saya bilang kita sudah tidak produktif, tapi tetap kita jadi konsumtif. Iya. Ya kan? Artinya kan harus ada ketersediaan dana. Iya. Banyak orang punya banyak cara lah, tapi salah satu cara yang konvensional sebenarnya itu adalah menabung. Nah, coba ini mari pinjam. Jadi harus ada uang yang disisihkan. Iya. Orang barat itu menyisihkan 30% loh dari mereka punya penghasilan. Oh. Serius. Makanya waktu masa tua apa yang terjadi? Keliling dunia bisa pesiar. Kita masa tua Iya. tak kurun di rumah. Itu Orang sudah. barat masa pensiun pesiar luar negeri. Saya punya teman bilang begini, dia Jadi- orang Cina Kak, dia Ah, bilang dong orang Cina tidak boleh orang tua lebih miskin dari anak, nanti dianggap remeh. Jadi bagaimana caranya supaya dia lebih kaya dari anak saat di hari tua tuh? Ya, jadi artinya itu sejahtera toh. Maksudnya kan kita masa tua sejahtera. Berarti kan kita harus mempersiapkan secara finansial juga, harus ada uang ditabung. Itu yang pertama. Terus kepastian yang kedua, orang akan sakit. Oh betul, sakit itu Iya, pasti toh. tuh. Sakit nih Sekarang memang. lu tuh sudah teforen. Sekarang sakit nih bisa serang semua usia. Iya ya. Bukan tunggu tua dulu bersakit. Tapi sakit itu bisa kapan saja. Nah, kalau sakit artinya
ya tadi produktivitas menurun, tapi Ya. kita jadi konsumtif. Nah, itu berarti harus ada dana cadangan, dana darurat tuh harus ada. Makanya nabung ini salah satunya untuk mempersiapkan pertama dana darurat. Iya. Ya kita punya backup dana kan. Yang kedua ya untuk masa depan jadi dana pensiun, ya toh. Terus yang ketiga ya yang orang pasti akan alami itu tetap usia. Ya kan, nah tetap usia ini bayangkan biaya pemakaman habis berapa banyak, sekarang puluhan juta loh. Iya. Dari dulu puluhan juta sampai sekarang saya punya sahabat satu 10 juta itu di Perpu itu. Iya. Kalau misalnya Belum lagi ada utang-utang. Aduh, pusing kepala nanti kalau dong tidak kasih, tabungan. nanti dikasih beban ke anak, akhirnya anak berumah tangga bermasalah, cerai lagi Jangan gara-gara kan tunggu sampai tua, kita masih anak belum nikah, so kita kalau tidak tabungan bisa tabungan anak pun pendidikan juga bisa terganggu. itu. Betul tidak? Terus di Alkitab juga ada yang bilang, informasi yang kita dapat dari kitab Amsal 21 ayat 20 itu, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Artinya Tuhan mau kita tuh jadi Memboroskan orang ini yang orang bebal. bijaksana dengan cara kita menabung dan jangan memboroskan. Artinya kita harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan juga perlu juga kita penuhi, tapi keinginan yang ada yang mana bilang dulu. begini, ketong hidup satu kali sana, jangan terlalu lebih ketong nanti Perlu terlalu juga, pelit dengan diri sendiri. tapi lihat-lihat besar pasak daripada tiang tidak. Ada yang bilang terlalu karmana kok, hanya sama menikmati hidup. Iya, menikmati hidup memang harus. Ya, tetapi menikmati hidup dengan cara seperti siapa? Seperti orang kaya raya ya, mereka punya uang. Kalau kita pas-pasan ya, kita jangan bertiga seolah-olah kita punya keinginan melebihi kita punya pendapatan. Kan? Dan semua harus dihitung. Tapi intinya harus ada uang ya. Berarti 30% ya. Tapi orang barat 30%. kan Indonesia ini beta dengar rata-rata penghasilan rata-rata itu 3 juta per bulan. Nah 3 juta per bulan minimal 300 ribu dia harus simpan. Minimal tuh 10% dia harus simpan. Tapi Kak bilang 30% orang barat. Orang barat bisa enggak kita? Kita mulai dari yang kecil dulu kan. 10% deh tiap bulan disimpan. Itu perpuluhan. Perpuluhan lain lagi. Iya, tuh 10% Maksudnya untuk itu Tuhan, kalau dihitung pelayanan, berarti itu perpuluhannya untuk dia perpuluhan buat dia 10% sendiri. buat di masa depan. Jadi sisanya 80% pakailah 80% loh, yang dipakai besar loh. Iya. Itu besar sekali angka itu. Nah, sehingga Tapi tetap son cukup. Ada yang biar aspi pinjam tambah lah. nah itu karena keinginan lebih besar dari kebutuhan. Kas pusing banyak orang dipinjam sansin bikin pusing. Ya itulah soal pengelolaan keuangan. Jadi kalau misalnya supaya kita bisa punya uang yang banyak, kita juga harus bekerja juga kan. Bekerja. Istilahnya kita juga kemarin saya kunjungi saya punya keluarga. Iya. Dia nih dia pangkat ponakan. Dia sudah PNS, sudah PNS guru, punya sertifikasi dan sebagainya. Tapi saya lihat wah menarik nih di masa liburan tuh hari Minggu kan pulang gereja dia di rumah nggak pada santai-santai nggak jelas begitu dia live NRD celana-celana pendek. Wah saya salut sekali dengan dia nih, anak muda loh, Dia belum nikah. sudah punya anak satu, sudah 9 bulan anaknya. Jadi dia live TikTok untuk jual celana pendek. Saya pas hari itu saya beli 2 buat NTN. Artinya saya surprise, wah ini bagus. Dia mengisi waktu. Karena ada orang gengsi isu PNS begini pakai baju dinas pakai baju lain. Aduh, gengsi. Orang belum makan tuh gengsi. Iya toh. Betul kesannya. Kan biasanya begitu ya bilang, lulis lu begini lah. Itu karena orang kalau omong begitu karena memang orang itu tidak punya impian. Iya. Tapi kalau orang kerja orang keras, di sekitar kita juga banyak yang susah. jangan kan perlu itu. bantu lah. Saya aja jualan buket loh. Iya. Saya tidak malu kok, saya punya usaha buket. Kenapa? Karena pertama, mengisi waktu luang dari saya punya staff di kantor. Iya. Daripada dia duduk tunggu orang kirim lain parcel, kadang lebih banyak. Kakak punya lain parcel juga Ya, tapi sedikit saja orang yang kirim. Iya. Karena kan banyak sekali Lain lain parcel di mana-mana dan juga ekspedisi yang lain. Artinya kan waktunya kan terbuang banyak. Nah, supaya waktunya bisa terisi, saya kasih tuh bahan-bahan buat buket. Supaya dia isi, dia lagi kerjain buket sekarang. Supaya dia dapat tambahan money Iya. toh. Kenapa? Karena dari penghasilan ekspedisi itu minim sekali. Bayar gaji pun nggak bisa. Nah, saya ambil dari mana coba? Salah satunya sudah kami isi waktu. Sekarang kereta saya berkembang, dia bikin. Saya juga ikut bagian bikin. Dalam arti saya tusuk-tusuk bunga, terus
bikin jadi bagus. Terus ada juga tim saya yang pada waktu wisuda nih, ini minggu ini ada kampus ya wisuda nih, pergi jual. Oh. Dari situ kan dapat Berarti uang. sudah ada tim penjualan buket bunga? Ada. Aduh. Anak-anak muda. Kita mendaftar dulu jadi tim penjualan. Oh ya. Penjual online saja. Ya. Kalau kita wartawan ada anak muda, itu mereka jual. Kemarin seperti wisuda Unkris. Iya. Wah, itu saya paling laku. Iya, ya. Kan saya bikin yang bagus. Iya. Saya bikin. Apalagi kita taruh duit begini nih. Nah, akhirnya kan uang itu saya bisa pakai. Saya bisa pakai tabung, ya toh. Saya Iya. bisa pakai bayar gaji ini karyawan. Iya. Ya toh. Saya bisa ada orang kumpul keluarga saya bisa kasih, betul tidak? Kumpul Iya, keluarga toh. dikasih juga. Ya toh namanya orang undang datang kumpul keluarga. Sekarang banyak orang nikah ini kita juga, ada iya. orang meninggal juga kita harus kasih. Itu sudah. Nah uang dapat dari mana? Kita kalau kita tidak penghasilan. Nah, saya tambah Rata-rata iya. uang hasil bukan itu dana sosial semua. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya Kak dulu. Kan sekarang saya pernah dengar kalau kita soal tempat simpan uang, maka kita bisa babak belur nih. Karena sekarang inflasi Oh besar-besaran. ya. Jadi bagaimana caranya Begini. mengatasi hal itu? Jadi uang ini kita harus taruh di pos-pos ya. Ada beberapa, saya bisa dikatakan ada beberapa instrumen untuk tempat kita nabung. Iya. Pertama misalnya, kalau kita mau bisa ada cash flow, dalam arti kita bisa akses uang itu kapan saja untuk kebutuhan hidup, Iya. ya toh, jangka pendek atau mungkin jangka menengah ya taruh di bank. Oh. Supaya kan kita bisa aksesnya gampang. Maksudnya hanya pakai hanya untuk hari-hari berarti di bank. Ya, atau untuk mungkin beli mata minum. dan atau kebutuhan jangka menengah. Mungkin ada sesuatu kita mau beli dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1-2 tahun ke depan ditaruh aja di bank. Iya. Nah, terus yang kedua, kalau kita mau supaya uang kita itu bisa membuat kita bisa dapat pinjaman. Pinjaman misalnya, ya berarti di koperasi. Koperasi menolong karena simpan pinjam. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau kita nabung dan uang kita aman, dalam arti ketika ada risiko hidup yang tadi saya bilang sakit atau meninggal dunia, kita bisa dapat untung besar dari kita pentabungan, berarti taruh di asuransi. Oh, iya ya. Saya punya nasabah, dia baru taruh 2 bulan meninggal, ada loh. Jadi, Itu kalau ditabung di bank cuma ambil saldo. iya. Taruh di, saya kerja juga Dia ambil Indonesia. berapa? Itu ada tabung berapa dia ambil? Itu berapa? tadi tuh pernah ada premi paling kecil 100.000. Ai. Dan itu orang susah juga, tapi dia masih simpan 100.000 juga. Terus akhirnya Satu bulan. Depo anak istri ada. Bulan depannya dia meninggal. Yang menilai laki-laki atau perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu di Alor sana, satu di Kupang sini. Satu Terus laki yang 4, keluarga satu yang ada istri anak atau apa yang ahli warisnya, Ah. pasangannya 100 juta. Di, Serius, ini baru meninggal satu anak ini muda. dapat 100 juta nih langsung Hanya ada dengan modal. hanya dengan 100.000, 2 bulan dia simpan di Prudensial, dia meninggal 100 juta. Ini jadi 100 kali lipat. Ih, keren. Real, dan saya senang bisa membantu keluarga itu hidup sejahtera di masa mereka lagi kesulitan. Iya. Terus kan prudensial itu. Terus ada lagi nih, nasabah saya dia kerja di bank. Iya. Saya bilang, ibu, kalau ibu simpanannya di bank, ibu uang cuma ambil saldo kalau ada apa-apa. Baru inflasi bisa Jadi, makan uang. jadi uang itu ada juga ibu taruh di asuransi. Heeh. Nah, dia ikutlah saya pun saran. Dia tabung 1 bulan 5 kali lipat ini, 500. Tahun depannya kena kanker. Aduh. Ini kenyataan dari Kupang sini. Kalau dia ambil 500.000, Karena kanker begitu 6 ini juta, toh. dibiayai sama ini. Dapat ratusan juta dari Prudensial. Kalau kena kanker. Kan kalau kita sakit, kita kan tidak dapat uang dari pemerintah. Oh iya, tetangga, kan keluarga. Pengeluaran Yang dari bikin pusing dong. asuransi sumbernya. Jadi Iya. itu cara untuk Berarti mencegah salah inflasi, satunya dengan mencegah inflasi. inflasi, mencegah kesulitan keuangan. Ada juga yang mencegah di inflasi. Pegadaian juga. Nah, itu juga bagus, tabung emas. Itu kan Iya. investasi untuk jangka, Jangka panjang. panjang. Jadi uang kita tuh atur baik-baik. Ada yang juga di bank, koperasi. misalnya di ini apa di Intinya harus Pegadaian, menabung. di Prudensial, asuransi itu semua pakai uang harus diatur baik-baik. Iya. Begitu. Supaya kita punya Sesuai semuanya. dengan tujuannya. Misalnya kalau Tujuannya. tujuannya kita mau kasih Kayak tinggal. misalnya tujuan untuk anak-anak ini dua mau punya hari esok yang lebih bagus, tabungan ini pendidikan. Jangan tabung di bank. Kenapa? Kita ambil tuh duit, Iya, habisnya. taruh di asuransi supaya nanti pas kuliah baru kita bisa ambil. Kan uangnya di hold tuh disimpan, diamankan. Iya. Dan kita orang tua diproteksi dalam perjalanan kita orang tua mengalami risiko sakit meninggal dunia kan. Prudential mau bantu nih untuk lanjutkan tabungannya. Iya. Jadi ada It's true. jaminan. Nah kayak gitu. Dulu papa mama saya waktu kami masih kecil, ini tabungnya di asuransi. Jadi belum putra sih. Oh. Jadi waktu kami mau kuliah di Jawa,
ada uangnya. Itu hari kami di Rote, bapak tabung kas beta di BRI. Jadi waktu mau kuliah, kalau kecil-kecil kuliah, so ada uang. Ada, itu orang tua bijaksana. Tapi dulu kan tidak ada bilang asuransi di Rote, nah ya, kampung. memang begitu. Tapi sekarang kita hidup di kampung juga bisa masuk asuransi. Jadi memang saya bisa. itu hari pas beta kuliah itu pas masa ini resesi Kak, 98 resesi. Oh ya, aduh itu resesi. Aduh, asli. untuk bapak nih bijak dari dulu sudah biasa, tabung memang kas beta. Nona Dia beta sayang nih. pergi kuliah nih ada uang kalsun deh. Kuliah sampai di Jawa sana. Di Makassar. Di Makassar. Saya di luar Kupang itu kan mahal tuh. Iya, jadi memang Bapak bisa dari Rote bisa tebak langsung Makassar tuh. itu karena orang tua mau Itu orang tua luar biasa, selalu orang tua zaman dulu tuh. Iya, jadi memang kakak orang tua itu harus sudah koperasi ya, apalagi Bumi Putra dulu. Putra. Kan ada cuma Bumi Putra toh. Akhirnya kan kami. tuh kami di Rote hanya bayar sih. Oh ya, tapi Berarti itu nama Simpedes. oh ya, si Pet. Sampai sekarang juga ada seperti pedesaan tuh. Sampai sekarang juga ada. Oh. Jadi Begitu. ternyata penting ini menabung ya Kak karena harus. ini Saya ini tiap bulan saya simpan uang apa dalam jumlah cukup besar dan saya harus berhemat untuk kehidupan yang sekarang juga. iya makanya saya lihat Kak untuk saya harus tanam sendiri tuh. Ya, itu Ada bagian postingnya dari ada tanam supaya makanya karena hari-hari kasih mengurangi pemborosan. iya, kalau kau kasih keluar 10.000 begini nih Kak untuk sayur nih. Kalau satu hari 300.000 lah satu bulan. satu Kan? bulan 300.000 tuh bisa ini tabung Bisa sekali tabung. seperti Kak bilang tuh. Gitu. Ya, jadi intinya dari kalau bisa dihemat hari-hari dengan pengeluaran hari-hari bisa hemat. Iya kan hemat, kita ya. bisa pakai polybag atau apa. Kalau misalnya tidak ada bahan tanah tanam. yang cukup luas, kita bisa di rumah di ruko lantai 4 itu polybag. Wih keren. Mana ada tanah di situ di ruko atas mana Senang ada. kenal Kak Esa. Ya, Supaya tapi kita itu hidup berubah tapi dong. itu suami saya yang kerjain deh. Iya, intinya saya kan- buat batu siram. Ya. Intinya kan ada apa sesuatu yang saya bisa teladani dari Kak Esa gitu. Tentang hal Sama itu menabung. bukan cuma sayur-sayur. Ya bumbu-bumbu dapur juga. Tanam apa? Sampai nih? bayam-bayam, bawang-bawang juga. Bawang ditanam situ. Sedikit. Nanti ini video-video ya. Terus serai, serai ya, juga. itu kemangi, lombok, itu kan penting kan? Ya, keren banget ya. Jadi untuk pengeluaran hari-hari sebenarnya bisa tanam padi tanam, beli sawah ke tanam padi. Saya ada sawah juga, tapi itu ada anak saksian tanam. Kita tinggal tunggu hasil, tapi kadang Berarti satu enak. kali sah. Sisanya kita belanja beli beras juga. Tapi intinya pernah dapat tuh. Iya, iya. Adik berarti Kak ini keren ya. Luar biasa. Ya, Terima kasih begitu. Kak sudah kasih tips nih menabung. Jadi caranya adalah kita bagaimana Jadi soal- gini, prinsipnya tipsnya adalah bagaimana supaya bisa menabung. tipsnya gini. Ada penghasilan berapa dipotong dulu pasti untuk perpuluhan dan untuk tabungan. Sisanya Langsung. dipakai langsung. Harus ada pos tabungan tuh harus masuk ke situ. Berarti jangan pakai khusus baru nabung. Jangan, itu Jangan. tidak akan ada tabungan yang Tidak yang akan ada rutin. sisa. Tidak ada. Kan kita Kecuali kan selalu kita pikir ada potong uang memang. selalu pakai kan. Oh. Jadi ada uang potong langsung. Pos itu langsung ada. Jadi sisanya yang kita pakai. I see. Begitu. Dia punya cara pengeluaran begitu. Jangan ada sisa dulu baru tabung. Aduh tidak Karena akan akan ada. sisa, Tidak lah. akan ada sisa. Kurang malah. Begitu. Aduh, jadi itulah teman-teman bagi yang menonton, penting sekali kita menabung karena kita tidak yang Kristen nih. Tapi Ini prinsip umum sebenarnya sih. Semua intinya lintas budaya, lintas agama sih juga bisa. sebenarnya. Kenapa kalau kita tidak menabung, kita tidak bisa tunggu kayak kisah di Alkitab itu yang Yusuf mengalami masalah alam Ya. di mana badai alam baru Kekeringan. 7 tahun itu ya. Lama Tapi sekali. kita pun hari tua nih. Nah, ini bagaimana Hari menghadapi tua, hari hari tua. sakit, Di hari saat meninggal, hari tidak ketiga bisa sih. produktif lagi. Ini bekerja menghasilkan uang sama kasih mangkotong. Iya. Kotong bilang ke sekolah anak kok supaya anak kasih mangkotong. Mau anak tahu-tahu jangan sampai kita terlalu Kita tidak menuntut. tahu apa yang terjadi di hidup anak kita. Jangan sampai anak waktu itu dia belum ada kerja. Hmm. Nah, di saat kita ada butuh uang, Hmm. nah, kita menghadap Om Sapa. Tenang, keluarga waktu kan selesai. Kita menghadap Om Saudara nanti kita bikin bagus juga, tapi ada orang yang ada banyak sawah di roti. Ruben pesawat Iya, tapi kan kau tuh anak perempuan punya hak Lena Saya punya hak, tapi boleh berhak makan berhak minta aja. minta sa- Dari adik. iya jadi intinya kita harus ini persiapan kita per hari itu bertanggung jawab atas diri sendiri. Saya ada lihat video satu dia ada nona satu di New Zealand dia bilang
tidak pernah orang-orang New Zealand itu anaknya dibebankan biaya hidup orang tua. Makanya orang kalau sudah besar begitu, orang tua tidak boleh bebankan biaya hidup di anak-anak. Kayak begitu. Mandiri tuh, orang tua mandiri. Mandiri, ya. Nah, Bagus. kalau saya itu saya juga mau begitu, dan sampai beta nih perusak perut dan justru rumah tangga lah. Makanya mama kerja keras simpan juga uangnya. Ya sampai beta nih minta dong doi pada saat dong puma itu, apalagi Joshua nih dia perut nih, ya, sampai dia laki dong kalau dong puma itu dong. Ya mereka punya Ngomel, kebutuhan di masa depan yang lebih besar dari kita. Nah, Ya, kadang toh, harus kita harus kasih dengan ikhlas, Hmm. jangan sampai ada tuntutan suatu saat buat dong, ya kan? Itu bagaimana? Karena Begitu banyak orang sih. bikin anak jadi investasi, akhirnya anak rumah tangga jadi ini Ya, hancur. gini, anak tentu akan membantu orang tua juga, itu pasti. Tapi kan kita tidak bisa mengandalkan mereka sepenuhnya. Iya, Anak pasti akan membantu orang tua juga, betul. gitu. Itu hukum alam, tapi kita tidak bergantung sepenuhnya ke anak. Kenapa? Karena kita malah banyak orang tua yang malah bantu anaknya malah. Iya, Iya tuh. betul. Banyak malah orang tua yang Bantu punya bantu. sejahtera bantu anak ya malah ya kan. Nah, saya mau jadi Bantu begitu. cucu lagi ya. Saya mau begitu. Iya tuh. Saya mau begitu. Kalau saya mama nih, dia kan ada pensiun tuh, jadi dia dengan ketong, tapi dia nih kasih ketong lagi uang, Itu kasih sudah. beta po anak uang segala macam. Betul, sudah. Itu Saya kan bilang, ada ini orang pensiun. Kan orang tua kebetulan jadi sedikit juga. Iya. Oke, baiklah. Senang bisa ngobrol-ngobrol tentang pentingnya Menabung, dan Menabung. menabung itu memang masa penting depan ya. dan Jadi kehidupan jangan lebih baik. habiskan uangnya semua. Kalau Ya, ada oh, berkat, supaya harus nanti- menabung. Kalau kita tidak habiskan uang, nanti kita ada uang. Kalau kita sekarang simpan uang, nanti kita punya uang. Kalau kita tidak simpan uang, kita malah uang dari mana? Iya kan? Itu sudah Hmm. Aduh, makasih banyak Kak Oke, tipsnya. baiklah. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Salam bahagia. Sukses selalu. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa wangi. Semerbak harum. Ya, dengan parfum Oriflame. Ya, Pink, dah, keren. Ya, dadah.